Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa amma ba'd. Marhaban ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita bermajelis dalam kajian rutin kita, kajian kitab Safinatun Najah, dan masih muqaddimah ya, pengantar tentang belajar fikih ya, metode belajar fikih, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas berkaitan dengan Imam Malik dan mazhabnya. Pekan yang lalu kita sudah membahas tentang Abu Hanifah dan mazhabnya. Dan mazhab yang kedua yang kita kenal dari 4 mazhab adalah mazhab Imam Malik. Pertama kita membaca biografi tentang Imam Malik dan tahun wafatnya. Begitu juga dengan kualitas ibadah dan ketakwaannya, begitu juga dengan ilmu dan kecerdasannya. Baik. Adapun Imam Malik, nama beliau adalah Malik bin Anas. Malik bin Anas. Ya. Bukan Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik salah seorang sahabat. Kalau ini adalah Malik bin Anas. Malik bin Anas bin Malik. Anas bin Malik di sini bukan sahabat, ya, bukan sahabat. Bin Amir al-Asbahi. Dan beliau, sekalian, diperselisihkan tentang nasab beliau. Setelah Abu Amir al-Asbahi ini. Yang jelasnya disepakati bahwa beliau dari Bani Qahtan, dari Bani Qahtan. Makanya di sini disebutkan wa qad ikhtalifa fi nasabihi ba'da dzalika ma'al ittifaqi 'ala kaunihi min Qahtan. Ulama berbeda pendapat tentang nasabnya, ya, lanjutan daripada Abu Amir al-Asbahi ini. Siapa selanjutnya? Namun mereka semua sepakat bahwa ujung daripada sanad ujung daripada nasab ini adalah kembali ke Bani Qahtan. Baik. Berikutnya adalah at-tarikh. Beliau lahir tahun 93 Hijriah dan meninggal tahun 179 ya, 179. Jadi beliau ini umurnya 86 tahun ya, 86 tahun. Ya, 179 dikurangi 93 tahun. Ya, jadi umur beliau ini adalah 86 tahun. Tasyahhada inda wafatihi. Ya, ini salah satu karamah beliau, bahwasanya beliau ini ketika meninggal dunia beliau bersyahadat. Ya. Beliau bersyahadat ketika beliau meninggal dunia, mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Maka barang siapa yang akhir ucapannya ketika meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Nah, dan setelah beliau mengucapkan la ilaha illallah, beliau mengatakan thumma qala lillahil amru min qabl wa min ba'd, bahwa ya segalanya hanya untuk Allah. Jadi seluruh perkara itu hanya untuk Allah, baik yang sebelum dan setelahnya. Nah, ini salah satu karamah daripada
Imam Malik. Baik. Berikutnya adalah bagaimana, ya sekarang kita akan melihat bagaimana kualitas ibadah dan takwa beliau. Karena inilah dua sisi inilah ya, ibadah dan keilmuan inilah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Artinya ilmu itu, buah daripada ilmu itu adalah ibadah. Ya. Buah daripada ilmu itu adalah ibadah. Maka mari kita lihat bagaimana kualitas ibadah dan ketakwaan Imam Malik. Dikatakan kepada saudari Imam Malik, ya, jadi pernah ditanya saudari Imam Malik, beliau punya saudari. Qila li ukhti Malik, ditanya kepada saudarinya, maka nasyughulu Malik fi baitihi. Apa yang menjadi kesibukan Malik ketika di rumahnya? Kira-kira apa yang dilakukan Malik ketika di rumahnya? Apa jawaban saudarinya? Beliau mengatakan al-mushaf at-tilawah. Jadi kesibukan Imam Malik adalah mushaf dan tilawah, membaca. Ya, membaca mushaf itu. Ya. Jadi itu ya kesibukan Imam Malik kalau di rumah. Jadi beliau menyibukkan hari-harinya, menyibukkan waktunya, mengisi waktunya dengan banyak membaca Al-Quran. Nah, kemudian Ibnu Wahab, ini salah seorang murid dari Imam Malik ya, salah seorang murid dari Imam Malik, mengatakan bahwa lau syi'tu an amla al-wahi, sekiranya saya mau memenuhi, mau menulis semua perkataan Malik di dalam alwah. Alwah ini kalau orang dulu kan bukan pakai buku ya, bukan pakai buku tulis. Mereka pakai semacam papan seperti itu ya, tempat menulis di situ. Itu namanya alwah. Ya, jadi lauha. Alwah. Nah, kata Ibnu Wahab, sekiranya saya mau tulis semua di tempat tulisan saya ini, min qauli Malik la adri, dari perkataan Imam Malik la adri, ya, ini kata Imam Malik, la adri artinya saya tidak tahu. Ya. Maka kata Ibnu Wahab, la fa'altu, saya bisa lakukan itu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah saking banyaknya perkataan Imam Malik ini, beliau mengatakan saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Jadi sekiranya Ibnu Wahab mau tulis semua itu bisa penuh itu tempat tulisan. Ya. Jadi kalau Imam Malik mau diikuti perkataan la adrinya, ya ditulis semua ditulis, ya maka penuh buku tulis itu penuh. Ya. Artinya menunjukkan bahwa Imam Malik ini adalah orang yang sangat berhati-hati, tinggi kehati-hatiannya. Tidak semua hal ya beliau kemudian jawab. Nah, makanya salah satu kisah yang terkenal seorang laki-laki dari Irak ya mengunjungi Imam Malik ke Madinah dan bertanya sekitar 40 pertanyaan. Ada sekitar 40 pertanyaan yang ditanyakan kepada Imam Malik. Berapa yang dijawab oleh Imam Malik? Semuanya dijawab oleh Imam Malik, tapi 36 di antara sekitar 40 pertanyaan itu, ya 36 di antaranya beliau jawab la adri, saya tidak tahu. Ya, jadi sekitar 4 pertanyaan saja, ya sekitar 4 pertanyaan saja yang dijawab oleh Imam Malik. Kenapa? Karena 36-nya dari sekitar 40 ya, itu dijawab dengan jawaban la adri, saya tidak tahu. Ya. Orang tersebut ya mengatakan bahwa saya mau pulang ke kampung saya dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan titipan. Ya.
apa yang saya sampaikan kepada orang-orang di kampung saya, kalau misalnya jawaban Anda hanya la adri, saya tidak tahu. Apa jawaban saya kepada mereka kira-kira kalau mereka tanya? Apa kata Imam Malik? Katakan kepada mereka bahwasanya Imam Malik mengatakan dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Nah ini. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil bahwa Imam Malik adalah sosok yang sangat berhati-hati. Tidak sembarang beliau kemudian menjawab dalam hal agama. Dan inilah seharusnya bekal bagi setiap penuntut ilmu. Ya. Jangan kemudian merasa mudah untuk menjawab segala pertanyaan, ya. Hanya dengan modal misalnya hanya sekedar mendengar dari orang lain, ya, hanya satu kali membaca misalnya. Kemudian setiap pertanyaan yang ditujukan kepadanya, kemudian dia jawab semua. Ya. Seakan-akan mengatakan la adri, seakan-akan mengatakan saya tidak tahu, itu adalah suatu aib. Ya. Padahal ulama mengatakan bahwa la adri ini, kata la adri ini adalah nisful ilm. Dia adalah setengah daripada ilmu. Kata la adri. Kata saya tidak tahu. Jadi saya tidak tahu itu bukan aib. Itu adalah bahkan merupakan setengah daripada ilmu itu sendiri. Ya. Sebagian orang kalau ditanya, ya, dia katakan, ya, pokoknya malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Mereka paksakan dirinya untuk mengatakan, untuk menjawab, ya, sampai-sampai menyatakan dalam perkara agama berdasarkan apa? Berdasarkan rasa, ya, berdasarkan perasaan. Kadang-kadang ditanya, ya, dikatakan, ya, rasanya mustahil kalau haram, ya, kayaknya halal. Nah ini adalah berkata dalam agama bukan lagi berdasarkan ilmu, tapi sudah berdasarkan apa? Perasaan. Apakah agama Allah ini berdasarkan perasaan? Tentunya tidak. Ya. Apalagi berkata tidak sesuai dengan ilmu, ya, tidak berdasarkan ilmu, ini adalah dosa besar. Makanya kita harus tahu kapasitas kita ini apa. Apakah kita ini muqallid atau kita ini mujtahid? Apakah kita ini adalah orang yang sudah layak untuk berijtihad? Nah, maka hendaknya apa yang dilakukan Imam Malik ini adalah hal yang patut untuk kita contoh. Ya. Tidak masalah kalau kita memang ketahui suatu permasalahan itu dan kita jawab. Tapi permasalahan-permasalahan kita tidak tahu atau kita masih ragu di dalamnya, maka jangan malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Nah, atau nanti saya pelajari lagi dan seterusnya. Baik. Qala Ibnu Mahdi, ya, Abdurrahman bin Mahdi, salah seorang ahli hadis yang terkenal. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan ahyab wala atamu aqlan min Malik wala ashaddu taqwa." Saya tidak melihat orang yang punya perangai, punya haibah, ya, punya karismatik, ya. Wala atamu aqla, dan saya tidak pernah melihat orang yang paling cerdas, ya, paling sempurna akalnya, min Malik, daripada Imam Malik. Ini perkataan Abdurrahman bin Mahdi, ini salah seorang muhaddis besar, ya. Ya. Salah seorang yang juga pernah meminta tolong kepada Imam Syafi'i untuk dituliskan usul fikih. Makanya Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah. Ya, beliau menyatakan bahwa Imam Malik ini adalah orang yang paling karismatik, orang yang paling berwibawa, orang yang paling sempurna akalnya, ya. Wala asyadu taqwa, dan paling bertakwa. Ya. Ini adalah salah satu
rekomendasi ya, salah satu penilaian daripada ulama besar kepada Imam Malik, Abdurrahman ibn Mahdi. Ya. Dan benar ya, Imam Malik itu kalau kita baca kisahnya, beliau itu kalau mau menyampaikan hadis, majelis hadisnya, beliau benar-benar berwudu ya. Karena apa yang disampaikan ini adalah berupa ayat, berupa hadis, ya, berupa ilmu. Maka beliau memakai bajunya yang paling bagus, kemudian berwudu, ya, kemudian menyampaikan, memuliakan ilmu. Nah, jadi itu salah satu contoh ya daripada bagaimana kualitas ibadah dan ketakwaan daripada Imam Malik. Dan banyak lagi, ya, ini hanya sekilas saja. Bagaimana tentang keilmuan dan kepintaran atau kecerdasan daripada Imam Malik? Ini dari sisi yang lain ya. Bagaimana keilmuan dan zakat, ya, kecerdasannya. Kita bisa lihat bahwasanya ada hadis yang berbunyi, ya, la yadribanna an-nasu akbadal ibili fi talabil ilmi, bahwasanya orang itu berbondong-bondong ya. Ini adalah perumpamaan ya. Berbondong-bondong dalam menuntut ilmu. Fala yajiduna, dan mereka tidak mendapati a'lam, orang yang paling berilmu, ya, mereka tidak mendapati orang yang paling berilmu min alimil Madinah, daripada salah seorang alim, orang yang berilmu, salah seorang ulama di Madinah. Ini adalah hadis, ya. Nah, para ulama hadis berbeda-beda dalam mentafsirkan hadis ini. Sufyan ibn Uyainah mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadis itu adalah huwa Malik, adalah Imam Malik. Ya. Jadi Sufyan ibn Uyainah menafsirkan bahwa maksud daripada hadis ini adalah Imam Malik. Ya. Dan memang Imam Malik dijuluki sebagai Imam Daril Hijrah. Ya, imamnya Darul Hijrah. Darul Hijrah adalah salah satu nama dari kota Madinah. Ya. Kata Ibnu Yainah, ma taraka ala dhahril ardi mislahu. Artinya tidak didapati di muka bumi ini semisal dengan Imam Malik. Nah, ini juga persaksian daripada seorang ulama, ya, Ibnu Uyainah, Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah salah seorang ulama hadis, dan pernah kita sebutkan namanya di antara salah satu imam mazhab ya. Jadi beliau ini adalah punya fatwa fikih tersendiri, namun di antara mazhab yang sudah punah. Ya. Ibnu Uyainah. Baik. Bagaimana kualitas keilmuan dan kecerdasan daripada Imam Malik yang lain? Di sini disebutkan ta'ahhala lil futya. Beliau dipercayakan untuk berfatwa. Ya, mendapat kepercayaan untuk berfatwa. Kelayakan untuk berfatwa. Wa jalasa lil ifadati, dan memberikan memberikan pelajaran, ya. Jadi menjadi guru khusus yang duduk memberikan pelajaran. Walahu, ya, dan umurnya saat itu adalah 21 tahun. Ya. Umurnya pada saat itu adalah 21 tahun. Ya, coba bayangkan. Umur 21 tahun itu, kalau kita sekolah sekarang umur berapa, kelas berapa ya? Kira-kira 21 tahun. Atau sudah ini ya, sudah kuliah ya? Iya, Ustaz. Sudah kuliah. Antum sekarang di
Ini berapa tahun? 4, Ustaz. Kan biasanya tamat SMA itu biasanya berapa tahun? 18, Ustaz. 18 ya. 18, 19, 20. Jadi semester berapa ini? Semester akhir kayaknya, semester 6. Ya, sudah semester 6 ya. Ya, 21 tahun Imam Malik. Sudah menjadi, ya istilah kita sudah menjadi salah seorang ulama ya. Sudah dipercayakan untuk berfatwa, sudah pokoknya ada kursi khusus ya. Ya, sudah ada, kalau misalnya dalam Masjid Nabawi itu sudah ada kursi khusus untuk memberikan pelajaran ya, kepada orang-orang di dalam masjid. Ya. Apakah ini adalah pilihan Imam Malik sendiri? Artinya beliau yang memaksakan diri, atau beliau yang ya, istilahnya sok tahu kemudian duduk dan memberikan pelajaran seperti itu? Tidak. Beliau mengatakan, ya, ma aftaitu, saya tidak berfatwa hatta syahida li sab'una anni ahlun lidzalik. Saya tidak berfatwa, saya tidak menduduki kedudukan itu sampai benar-benar bersaksi atasku ya, bersaksi atasku sab'una, 70 ulama. Ya. Jadi ada 70 ulama senior daripada Imam Malik yang bersaksi bahwasanya ya Imam Malik sudah layak untuk melakukan hal itu. Ya, anni ahlun lidzalik. Saya sudah layak untuk melakukan hal itu. Ya. Jadi hal ini bukan keinginan Imam Malik sendiri ya. Ini adalah salah satu rekomendasi daripada ulama. Ya, bukan 1-2 ulama, ini 70 ulama. Ya. Artinya tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi bahwa beliau adalah memang orang yang layak untuk melakukan hal itu, berfatwa dan memberikan pelajaran khusus. Ya. Nah, baik. Kemudian persaksian ulama yang lain berkaitan dengan ilmu dan kecerdasan Imam Malik adalah Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i adalah murid Imam Malik ya. Murid Imam Malik. Insyaallah pekan depan kita akan berbicara tentang Imam Syafi'i dan mazhabnya. Apa kata Imam Syafi'i? Idza dzukira al-ulama, kalau sudah disebutkan ulama ya. Ulama artinya umum ya. Famalikun an-najm, maka Imam Malik lah bintangnya. Ya. Jadi Imam Malik adalah bintangnya ulama. Ini bukan persaksian orang biasa, ini persaksian Imam Syafi'i. Ya. Baik. Nah, itulah gambaran daripada kualitas ibadah dan ketakwaan, begitu juga dengan keilmuan dan kecerdasan daripada Imam Malik. Ya. Dan masih banyak lagi ya. Kalau kita mau baca bagaimana kualitas ibadah, ketakwaan dan juga ilmu dan kecerdasan Imam Malik yang lain, itu masih banyak. Ya, bisa kita baca di buku-buku biografi khusus tentang Imam Malik. Baik. Baik, sekarang kita masuk pada bagaimana mazhab Imam Malik ini. Ya, sejarah daripada mazhab Malikiyah dan tokoh-tokohnya. Sama dengan mazhab Abu Hanifah yang kita jelaskan pekan lalu, bahwasanya mazhab itu terbagi menjadi 3 fase. Ya, ada fase daurun nusyu, daur artinya baru tumbuh ya, baru munculnya. Kemudian ada daur at-tatawur, fase tumbuh dan berkembangnya. Kemudian daur al-istiqrar, fase penetapan. Penetapan mazhab. Kalau fase yang pertama, fase munculnya mazhab Malik ini, ya, itu mulai dari Imam Malik sendiri, ya, Imam Malik yang punya kitab, nama kitabnya adalah Al-Muwatta. Nama kitabnya adalah
Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini, kalau kita lihat ini, ya, kalau kita sebut, kita kenal selama ini adalah kitab hadis, ya. Selama ini kita kenal sebagai kitab hadis. Namun, kalau kita lihat kitab Muwatta ini, menyebutkan juga pendapat-pendapat Imam Malik sendiri. Jadi, kitab hadis banyak jenisnya, ya. Ada kitab Al-Jami, ada kitab As-Sahih, ada kitab Sunan, ada kitab Muwatta, ada kitab Musnad, ya. Nah, itu penamaan-penamaan dari kitab hadis, dan ada maksudnya, ya, maksud daripada penamaan kitab-kitab itu. Dan maksud daripada penamaan Al-Muwatta, artinya kitab Muwatta ini adalah kitab yang di dalamnya terkumpul hadis, kitab-kitab, hadis-hadis tentang hukum. Hadis-hadis tentang hukum, dan menyebutkan pendapat dari penulisnya. Ya. Jadi walaupun kitab ini adalah kitab hadis dan bukan kitab fikih, namun kita bisa lihat fikihnya Imam Malik berdasarkan judul-judul babnya. Ya. Jadi dari judul-judul babnya kita bisa lihat fikihnya Imam Malik, dan ada komentar-komentar daripada ulama yang meriwayatkan kitab Muwatta itu. Ya, banyak riwayat kitab Muwatta. Ya, misalnya Muwatta riwayat Laits, ya. Nah, maka di situ ada komentar daripada orang yang meriwayatkan kitab Muwatta itu. Nah, di situ biasa disebutkan pendapat Imam Malik dan komentar daripada siapa yang meriwayatkan kitab itu. Ya. Nah, jadi kalau kitab fikih khusus, ya Imam Malik tidak punya. Imam Malik tidak punya kitab fikih khusus. Yang ada itu tadi, kitab Muwatta, namun dari situ bisa terlihat sebagian daripada fikihnya Imam Malik. Begitu juga dengan Abu Hanifah yang kita jelaskan pekan lalu, itu tidak ada kitab khususnya. Ya, yang ada nanti ketika dibuat oleh murid-muridnya. Kalau Abu Hanifah yang ada kitab akidah, Al-Fiqhul Akbar. Baik. Imam Malik punya murid namanya Abdurrahman bin Qasim. Abdurrahman ibn Al-Qasim. Ini salah satu murid daripada Imam Malik. Ya. Selain daripada Ibnu Wahab yang saya sebutkan di pertama tadi, ya. Tapi yang masalah fikih Imam Malik itu lebih banyak yang yang lebih resmi adalah Abdurrahman bin Al-Qasim. Ada murid beliau yang lain namanya Al-Ashhab. Ya. Ada murid beliau yang lain namanya Al-Ashhab. Ya. Yang yang sejawat dengan Imam Syafi'i. Ya. Abdurrahman bin Qasim ini mengumpulkan fatwa-fatwa daripada Imam Malik. Ya, kemudian menulisnya. Setelah itu Abdurrahman bin Qasim ini punya murid juga namanya Asad bin Al-Furat. Asad ibn Al-Furat. Ya, kemudian apa yang dilakukan oleh Imam Abdurrahman bin Qasim tadi, mengumpulkan fatwa-fatwa Imam Malik, itu dilanjutkan oleh Asad bin Al-Furat ini. Dilanjutkan. Kemudian setelah Asad bin Al-Furat ini dilanjutkan lagi oleh Syahnun. Ya. Jadi sebetulnya Syahnun ini disinilah kitab itu lahir, ya. Yaitu kitab Al-Mudawwanah. Kitab Al-Mudawwanah ini ya kumpulan dari semuanya. Jadi Syahnun ini mengambil dari Asad bin Al-Furat, dan Asad bin Al-Furat mengambil dari siapa? Mengambil dari Abdurrahman bin Qasim. Jadi masalah-masalahnya itu, permasalahan-permasalahan dari Imam Malik itu dikumpul oleh Abdurrahman bin Qasim dulu, kemudian dilanjutkan oleh Asad bin Al-Furat, kemudian dibukukan oleh siapa? Ini Syahnun. Makanya Al-Mudawwanah ini dikenal juga dengan nama apa? Dengan Masail Syahnun. Ya. Baik.
saya angkat telepon dulu ya. Baik. Jadi kitab Al-Mudawwanah ini adalah kitab yang disusun oleh Syahnun ya, dari permasalahan-permasalahan yang dikumpulkan dari Asad bin Furad dan Abdurrahman bin Qasim. Baik. Nah, di sini sebutkan fase pertumbuhan daripada fase munculnya mazhab Malik ini sampai tahun 282. Ini adalah tahun wafatnya Syahnun ya. Maka disitulah fase berakhirnya fase daripada fase pertumbuhan ini, fase an-nusyu'. Kemudian fase yang kedua adalah fase perkembangan ya, at-tatawur. Ya. Fase at-tatawur ini melalui beberapa ulama yang tentunya berangkat dari kitab Al-Mudawwanah tadi ya. Yang telah, kalau Al-Mudawwanah ini kalau dalam mazhab Syafi'i itu sama dengan kitab Al-Um. Ya, cuma Al-Um itu dibuat atau ditulis khusus oleh Imam Syafi'i. Kalau ini tidak. Ini ditulis oleh murid-muridnya Imam Malik. Ya. Nah, di fase yang kedua ini, fase perkembangan ini, perkembangan ini adalah ada kitab Ar-Risalah oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Kitab Ar-Risalah, kitab yang masyhur, kitab ringkasan dalam mazhab Imam Malik. Tentunya ini adalah ringkasan ya. Dia adalah ringkasan dari kitab-kitab ya, termasuk di dalamnya adalah masalah-masalah yang ada dalam kitab Al-Mudawwanah. Dan muqaddimah dari Ar-Risalah ini adalah permasalahan akidah ya, permasalahan akidah. Pengantar dari Ar-Risalah. Jadi Ar-Risalah di sini beda dengan Ar-Risalah yang biasa kita kenal, ya biasa kita dengar, itu Risalah Imam Syafi'i. Kalau itu adalah kitab usul fikih. Kalau ini Ar-Risalah di sini adalah risalahnya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Al-Qayrawan, dari kota Al-Qayrawan. Baik. Kemudian yang kedua adalah ada Al-Qadhi Abdul Wahhab. Al-Qadhi Abdul Wahhab ini punya kitab namanya At-Talqin. Ya, kitab At-Talqin ini. Kitab At-Talqin ini adalah kitab yang ini lebih luas daripada kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah tadi agak tipis. At-Talqin ini bahkan di dalam kitab At-Talqin ini disebutkan mazhab yang lain. Ya. Disebutkan bagaimana perbandingan dengan mazhab Syafi'i, dengan mazhab Abu Hanifah. Ya. Kemudian ada Ibnu Abdul Bar. Siapa yang tidak mengenal Ibnu Abdul Bar? Salah seorang ulama yang mempunyai kitab hadis ya. Syarah dari penjelasan daripada kitab Al-Muwatta. Penjelasan daripada kitab Al-Muwatta. Bahkan beliau punya dua syarah ya. Ada Al-Istidkar, ada At-Tamhid. Ya. Dan dua kitab ini sama-sama syarah daripada Al-Muwatta. Cuma bedanya ya. At-Tamhid lebih condong pada sisi hadisnya ya, sisi sanadnya, sedangkan Al-Istidkar itu lebih condong pada masalah fikihnya. Ya. Kemudian ada Al-Baji. Ini salah seorang ulama yang sudah keliling dunia juga ya, Al-Baji. Di mana di Andalusia dulu ya. Dikenal di Andalusia, yang tersebar di sana adalah mazhabnya Ibnu Hazm Az-Zahiri. Dan tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa berdiskusi dengan Ibnu Hazm Az-Zahiri. Ya, artinya lebih condong akhirnya mazhab yang tersebar pada saat itu di Andalus adalah mazhab siapa? Ibnu Hazm Az-Zahiri tadi.
Sehingga ya akhirnya datang Al-Baji ini dan mengajak diskusi al-munadharah ya istilahnya kalau dalam istilah fuqaha. Al-munadharah ini istilahnya ya bisa dikatakan diskusi, debat ya. Ya cuma bukan maksudnya adalah mau menjatuhkan lawan, tidak. Tapi sebagai apa? Agar orang-orang melihat ya. Dan sekaligus ajang untuk para ulama itu mengasah keilmuannya. Ya. Al-munadharah. Jadi bukan bukan debat kusir ya. Tapi benar-benar diskusi yang ilmiah ya, yang mencari kebenaran. Nah, Al-Baji ini kemudian bisa ya. Ya, saya lanjutkan. Tadi sudah sampai di Al-Baji ya. Al-Baji ini adalah salah seorang ulama yang punya kitab Al-Muntaqa ya, dalam mazhab Imam Malik. Tadi juga Ibnu Abdul Bar punya kitab Al-Kafi. Selain kitabnya Al-Istidhkar dan Tamhid. Kemudian ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini dalam mazhab mazhab Malikiyah ada dua orang, ada kakek, ada cucu, ya. Dan yang dimaksud dengan Ibnu Rushd di sini adalah kakek, ya, bukan cucu. Sang kakek ini punya kitab Al-Muqaddimat Al-Mumahidat, ya, dalam mazhab Imam Malik. Jadi kalau disebutkan Ibnu Rushd dalam mazhab Imam Malik, yang dimaksud adalah kakek. Ya. Adapun kalau disebutkan yang cucu, maka disebutkan Ibnu Rushd Al-Hafid, yang punya kitab Bidayatul Mujtahid. Komparasi ya antara mazhab. Kemudian yang terakhir di fase ini adalah Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad punya kitab Al-Mustanbatah ya, dalam mazhab Imam Malik. Dan beliau meninggal di tahun 616. Ini makanya fase ini berakhir dengan meninggalnya Al-Qadhi Iyad. Dan ulama yang datang setelahnya itu masuk dalam fase berikutnya, fase al-istiqrar, fase sudah ditetapkannya mazhab. Ya, kalau di sini yang dilakukan oleh para ulama di fase yang kedua ini adalah meringkas, kemudian mensyarah, kemudian mengembangkan ya masalah-masalah yang tidak disebutkan oleh Imam Malik dan tidak disebutkan dalam Mudawwanah. Kemudian di Darul Istiqrar ini ya disebutkan apa yang ditetapkan menjadi mazhab Imam Malik. Ya. Dari banyaknya misalnya perdebatan di fase yang kedua, ya, maka di fase yang ketiga ini selain pengembangan, ya, maka ditetapkanlah mazhab Imam Malik itu, mana yang resmi dikatakan sebagai mazhab Imam Malik. Maka di ulama-ulama di fase ini ada beberapa, ya, diantaranya adalah Ibnul Hajib, ya. Ibnul Hajib punya kitab Jami al-Ummahat, ya, yang mengumpulkan kitab-kitab yang lalu, ya, yang sebelumnya. Dan beliau juga punya Mukhtasar Ibnul Hajib dalam usul fikih. Kemudian ada Al-Qarafi. Al-Qarafi ini punya kitab Al-Dhakhirah, kitab yang panjang, ya, juga menjelaskan kitab-kitab yang sebelumnya. Kemudian ada Khalil, ya, yang meringkas, ya. Jadi kalau tadi ada mengembangkan, ya, sekarang ini meringkas kitab-kitab yang sebelumnya, makanya disebut sebagai Mukhtasar Khalil. Dan Mukhtasar Khalil ini sudah menjadi poros mazhab Malikiyah, ya. Makanya salah satu julukan yang diberikan kepada Malikiyah adalah Khaliliyah, ya. Jadi seakan-akan semuanya adalah yang disebutkan oleh Khalil dalam kitab Mukhtasarnya, ya. Karena memang kitab ini yang menjadi meringkas, ya, usaha yang dilakukan oleh
para ulama sebelumnya. Kemudian datang Al-Hattab. Al-Hattab yang menjelaskan kitab Mukhtasar Khalil tadi, ya, dalam kitabnya Mawahib Al-Jalil. Jadi Mawahib Al-Jalil. Dan ada syarah yang lain, ada penjelasan yang lain kitab Mukhtasar ini oleh Ad-Dardir yang diberi nama Asy-Syarhul Kabir. Asy-Syarhul Kabir. Dan Asy-Syarhul Kabir ini dijelaskan lagi, ya, oleh ulama. Kalau penjelasan dari penjelasan, ya, syarah daripada syarah itu namanya hasyiah. Hasyiah. Jadi kalau ada matan itu namanya mukhtasar, kemudian disyarah, dijelaskan, kemudian kalau syarah ini dijelaskan lagi itu namanya hasyiah. Kayak ada hasyiah Ad-Dusuqi. Ad-Dusuqi yang mensyarah Syarhul Kabir karya Ad-Dardir tadi. Nah, inilah secara ringkas mazhab Malikiyah, ya. Perkembangan mazhab Malikiyah. Jadi kalau mau merujuk pendapat-pendapat Malikiyah, ya inilah buku-bukunya, ya. Inilah buku-bukunya. Mungkin ada yang mengatakan, nah ini semua nama buku ini, kita pusing nama-nama buku semua. Ya, sebenarnya ini hanya pengantar, ya. Artinya tidak ada kewajiban juga untuk menghafal nama-nama buku ini, tapi sekiranya seseorang itu mau benar-benar mempelajari suatu mazhab, mau mencari pendapat mazhab itu, maka inilah buku-bukunya. Inilah buku-bukunya. Jangan pahami mazhab itu dengan pemahaman pertama, jangan pahami mazhab itu dengan pemahaman Anda sendiri. Yang kedua, jangan pahami mazhab dengan mazhab yang lain. Ya. Karena ini dua cara yang istilahnya tidak sportif, ya. Karena mazhab itu adalah satu kesatuan yang harus dipahami berdasarkan pemahaman ulamanya. Jangan pahami mazhab itu dengan pemahaman kita sendiri atau pemahaman ulama yang lain. Ya. Karena mazhab ini sudah punya istilahnya punya karyawan, punya ulama sendiri yang lebih paham. Ya, jadi kalau mau memahami perkataan Imam Malik, ya, mau memahami perkataan Imam Malik, maka pahami perkataannya berdasarkan ulama-ulama Malikiyah, ya. Tentu ulama Malikiyah yang lebih paham perkataan Imam Malik. Maka itu kaidah, ya, dalam memahami mazhab, ya. Mau merujuk kepada mazhab Hanafi, ya buka kitab-kitab Hanafiyah. Pahami perkataan Abu Hanifah berdasarkan ulama Hanafiyah. Begitu juga dengan Imam Malik, ya. Nah, itu ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah kita lanjutkan materi kita pekan depan tentang Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'iyah. Nah, baik, waktu dan kesempatan kami persilakan kepada ikhwah yang mungkin ada pertanyaan. Nah, fadhal. Ada pertanyaan berkaitan dengan materi kita hari ini? Saya Ustadz. Ya, silakan. Syukuran atas kesempatannya Ustadz. Yang ingin saya tanyakan sekaitan dengan salah satu sifat yang diteladani dari Imam Malik, yaitu berhati-hati dalam berfatwa atau berhati-hati dalam memberi jawaban. Ya. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, misalnya dalam suatu perkara sebelumnya kita telah yakin dengan suatu jawaban tertentu, dengan dalil-dalil yang telah sebelumnya mungkin kita telah yakin dan kita sudah sampaikan kepada orang lain. Kemudian berjalan waktu, kita mendapat pembahasan yang lebih baik lagi Ustadz, yang betul-betul sahih pembahasannya, sehingga jawaban yang pertama itu keliru. Bagaimana tindakan kita menghadapi permasalahan seperti itu?
Baik. Syukran Ustaz. Afwan. Permasalahan yang dijawab ya, yang dibahas perlu kita lihat apakah ini permasalahan yang memang sifatnya qat'i atau sifatnya ijtihadi. Sifatnya qat'i artinya harga mati yang tidak ada perbedaan. Ya, masalah ijma, mujma alaihi, sudah disepakati. Artinya kalau sudah disepakati tidak boleh beda di dalamnya. Atau memang permasalahan yang ada khilafiyah di dalamnya. Ya. Kalau permasalahan itu adalah permasalahan yang khilafiyah, maka kita tidak bisa mengambil satu pendapat dan menyalahkan pendapat yang lain. Ya. Bagaimana sikap kita terhadap pendapat permasalahan khilafiyah? Ya, kita ikuti satu pendapat dan hormati pendapat yang lain. Kita tidak bisa menyalahkan. Ya. Kita ikuti pendapat yang hasil daripada pembelajaran kita, hasil daripada pertanyaan kita, ya, atau ketika kita misalnya meminta fatwa kepada seorang yang sudah layak untuk berfatwa, ya, memenuhi syarat untuk berijtihad atau memahami pendapat dari satu mazhab tertentu, kemudian apa yang dijawabkannya, itulah yang kita ikuti. Karena tidak ada kewajiban bagi kita untuk mencari mana pendapat yang istilahnya rajih, ya, atau pendapat yang lebih kuat, ya. Karena kita tidak ada kapasitas untuk itu. Ya. Yang kita lakukan adalah kita mencari orang yang benar-benar kita yakini kualitas keilmuannya. Ya, orang yang kita percayalah dari segi agama dan keilmuannya. Setelah kita berijtihad mencari orang yang benar-benar kita yakini kualitas agama dan keilmuannya, maka bertanya kepadanya, ya, apapun jawabannya silakan ikuti. Silakan ikuti. Ya. Karena ya, jika Anda misalnya hanya mengikuti perasaan Anda, menilai pendapat itu kuat atau tidak kuat, maka pertama kita, ya, sebagai seorang muqallid itu belum punya kapasitas untuk itu. Ya. Menentukan pendapat tidak kuat atau tidak kuat itu apa kapasitas kita kemudian untuk menentukannya. Yang ada adalah kita akan mencari mana yang paling kita sukai. Ya, yang akan menjadi tolak ukur penilaian kita adalah apa? Adalah entah mana yang lebih ringan atau mana yang lebih mana yang lebih banyak dalilnya misalnya disampaikan oleh orang. Padahal tidak selamanya banyak dalil disampaikan oleh suatu pihak kemudian menjadi tolak ukur bahwa masalah itu adalah yang lebih kuat. Ya, sekiranya pihak yang lain menyampaikan dalilnya juga, maka Anda justru akan pusing mana ini yang lebih kuat. Ya, karena memang Anda tidak punya kapasitas, ya, kita belum punya kapasitas untuk berijtihad. Ya, maka kita harus memahami diri kita bahwa kita ini adalah seorang muqallid, ya. Dan ketika menghadapi suatu permasalahan tertentu dalam agama, maka kaidahnya adalah bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ulama jika Anda tidak tahu. Maka ijtihad kita adalah menentukan siapa orang yang akan kita tanya. Ya. Itu yang menjadi ijtihad kita. Bukan ijtihad kita menentukan mana jawaban yang kuat tidak kuat. Karena itu kita belum ada kapasitas untuk itu. Ya. Jadi ketika mau bertanya, tanyakan kepada orang yang benar-benar Anda yakini. Jangan bertanya kepada orang, diberikan jawaban, kemudian Anda baru timbang-timbang. Kemudian tanyakan kepada orang lain, kemudian Anda timbang-timbang lagi. Itu tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Ya. Karena otomatis yang akan Anda pilih adalah apa yang Anda sukai, ya, apa yang lebih ringan misalnya, ya, apa yang lebih tidak menyusahkan, ya.
Maka ijtihad kita dalam ranah menentukan siapa yang tepat kita meminta fatwa. Dan sebaiknya kita meminta fatwa kepada orang yang benar-benar paham salah satu mazhab, ya, paham mazhab Hanafi atau Maliki atau Syafi'i atau Hambali. Kita tanya, mereka fatwakan tentang mazhab itu, itulah kita ikuti. Itulah yang kita ikuti. Ya, selain kita juga berusaha untuk terus belajar, ya, mempelajari satu mazhab dulu. Kalau sudah kuasai satu mazhab, baru kita pelajari mazhab yang lain. Kalau sudah kuasai semuanya, usul fikihnya, kawaid fikihnya, barulah kita punya bekal kapasitas untuk mengkomparasikan mazhab dan menentukan mana pendapat yang lebih kuat. Ya. Tapi kalau kita baru satu mazhab saja belum dipelajari, maka apa yang menjadi kapasitas kita untuk menentukan ini kuat, ini lemah. Ya. Jadi seperti itu. Kecuali kalau permasalahan yang sudah sifatnya ijma, sudah sifatnya konsensus, ya, tidak ada khilaf di dalamnya, maka tidak boleh kita mencari pendapat yang lain. Tapi kalau misalnya ada khilafiyah di dalamnya, maka ya caranya adalah memilih satu pendapat dan menghormati pendapat yang lain. Ya, memilih di sini maksudnya adalah berusaha mencari entah itu ustadz, entah itu ulama, ya, kemudian kita bertanya kepadanya, ya, kepada mereka yang paham salah satu 4 mazhab ini, dijawab berdasarkan mazhabnya, maka sudah, itulah yang kita ikuti. Nah. Baik, sekira cukup ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, afwan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.